mulai dari IHSG. Saat ini IHSG berhasil break di atas garis resistennya di level 6.688. Namun jika melihat pola dari indeks pada hari ini, kemungkinan IHSG akan terkoreksi dulu ke level 6.620 sebelum melanjutkan kenaikannya ke level 6.730. Saat ini beberapa saham blue chip sudah berhasil membentuk pola reversal di daerah supportnya. Jika IHSG akan dibawa sampai ke level 7.000, kemungkinan beberapa saham blue chip, terutama di sektor finance, yang akan menjadi penggerak dari IHSG. Oke. Dalam video kali ini saya akan membahas beberapa sektor. Saya mulai dari sektor basic industry. Untuk BRPT saat ini masih sideways cenderung turun. Belum ada sinyal untuk masuk di saham ini. Kita skip saja. Untuk CPIN saat ini trennya sudah mulai masuk ke fase uptrend, namun harga pada saat ini masih tertahan di daerah resistennya di level 6.100. Anda bisa mencoba untuk menunggu CPIN di level 5.950. Selanjutnya saya masuk ke saham INKP. INKP saat ini trennya sudah mulai bergerak naik, sudah mulai masuk ke fase uptrend. Untuk support dari INKP saat ini berada di level 7.900 dan resistennya berada di level 9.100. Saat ini jika Anda belum mempunyai saham INKP, masih bisa dibeli. Selanjutnya untuk INTP. INTP saat ini sedang berada dalam fase downtrend, swingnya sebenarnya masih agak sempit, ada support di level 11.200. Namun untuk saat ini sebaiknya kita wait and see dulu untuk saham INTP. Ada kemungkinan harga bisa turun ke level 10.900 sebelum membentuk base yang baru. Wait and see dulu untuk INTP. Selanjutnya untuk saham SMGR. SMGR saat ini sudah sedikit sudah mulai mencoba untuk menembus garis resistennya di level 7.500. Namun kita masih perlu untuk menunggu konfirmasi sebelum masuk ke saham ini. Jika harga berhasil break di atas level 7.600, Anda bisa masuk dengan target price itu di level 8.050. Oke, selanjutnya saya masuk ke sektor consumer. Untuk saham ICBP. ICBP saat ini sudah bisa mulai diperhatikan. Tren dari ICBP saat ini masih sideways cenderung turun. Namun harga pada hari ini sudah berhasil menembus garis resistennya. Masih ada resisten di level 8.825. Jika harga berhasil break di atas level tersebut dengan volume yang cukup besar, Anda bisa masuk dengan target price-nya di level 9.150. Untuk Indofood saat ini masih belum ada sinyal untuk beli. Tren dari Indofood saat ini masih downtrend. Kita wait and see dulu. Untuk Unilever saat ini sudah bisa mulai dibeli. Tren dari
Unilever saat ini sudah mulai bergeser, sudah mulai masuk ke fase uptrend, dan secara weekly saat ini Unilever sedang berada di daerah supportnya. Masih ada jarak yang cukup jauh untuk mencapai resisten dari Unilever. Anda bisa masuk di saham ini. Berikutnya, perlu saya ingatkan bahwa semua video yang kami sajikan dalam channel JSX Trader itu bersifat disclaimer on. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun kerugian yang timbul seandainya Anda membuat keputusan transaksi karena terpengaruh oleh pendapat yang kami berikan dalam video ini. Dan juga semua video yang kami berikan dalam channel ini itu hanyalah preview dari bagaimana kami di JSX Trader melakukan screening saham untuk menghasilkan rekomendasi yang dikirimkan kepada para member premium. Seperti yang bisa Anda lihat di layar, kami menggunakan beberapa indikator yang saling melengkapi. Namun karena keterbatasan waktu, sehingga kami hanya menampilkan satu indikator standar saja. Kita tahu bahwa market berubah sangat cepat. Bisa saja pada saat Anda menyaksikan video ini, telah terjadi perubahan tren di dalam market, sehingga pendapat yang kami berikan mungkin sudah tidak bisa digunakan karena kondisinya sudah berubah. Sehingga jika Anda membutuhkan rekomendasi saham yang lebih cepat merespon perubahan tren dan juga lebih detail, kami mengundang Anda untuk bergabung di layanan premium JSX Trader. Karena ada banyak sekali kelebihan yang kami tawarkan. Yang pertama, semua rekomendasi yang kami berikan itu sudah lengkap. Kami akan membimbing member mulai sejak pembelian sampai kapan harus dijual, termasuk berapa lot yang sebaiknya dibeli agar resiko yang diambil oleh member itu bisa terkendali. Semua rekomendasi yang dikirimkan itu bersifat real time. Jadi pada saat sinyal confirm dan transaksi pribadi kami telah done, rekomendasi akan segera dikirimkan. Selain itu, member juga bisa konsultasi saham-saham lain di luar watchlist yang kami berikan. Setiap malam, pada saat kami melakukan screening, kami akan membagikan kepada member screenshot chart saham-saham yang berhasil lolos screening, saham-saham yang bisa diperhatikan untuk keesokan harinya. Ini akan membantu seandainya Anda hendak membuat trading plan sendiri. Nah, semua kelebihan tersebut bisa Anda dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Karena kami memberikan iuran kepada member itu sebesar 200.000 per bulan. Jika Anda tertarik untuk join, silakan hubungi kami di nomor yang ada di layar. Selanjutnya saya masuk ke sektor finance untuk saham agro. Agro saat ini sedang downtrend, belum ada sinyal untuk masuk di saham ini. Ada support sebenarnya di level 1650. Namun jika melihat tren pada saat ini yang sedang berada dalam strong downtrend, ada baiknya kita wait and see dulu. Kita tunggu sampai saham agro berhasil membentuk base yang baru. Selanjutnya untuk saham BBRI. BBRI saat ini sudah bisa mulai dibeli. Tren dari BBRI saat ini sudah mulai berbalik arah. Dari downtrend saat ini harga sudah berhasil break di atas garis resistennya, dan untuk resisten berikut dari BBRI masih cukup jauh di level 4280. Saat ini Anda masih bisa masuk di saham BBRI. Selanjutnya saya masuk ke saham BMRI. BMRI pada hari ini berhasil break di atas garis downtrend lain, dan saat ini harga juga sedang
berada cukup dekat di garis moving average-nya. Untuk support dari jika Anda masuk di saham BMRI, stop loss-nya berada di level 6.800 dan targetnya berada di level 7.400. Masih bisa dibeli. Selanjutnya saya masuk ke sektor properti. Untuk saham ASRI pada saat ini sudah mulai break di atas garis resisten. Secara weekly juga saat ini ASRI sedang berada di daerah strong support. Supportnya di level 160. Bisa masuk di saham ini. Kemudian untuk BSDE. BSDE pada hari ini berhasil break di atas garis resisten, namun sebaiknya kita wait and see dulu. Sebaiknya Anda menunggu BSDE di daerah supportnya di level 1030. Selanjutnya saya masuk ke sektor trade. Untuk ACE pada saat ini sedang berada dalam fase uptrend, namun harga pada saat ini sedang berada di daerah resistennya. Wait and see dulu untuk saham ACE. Anda bisa untuk mencoba menunggu ACE di daerah supportnya di level 1300. BMTR saat ini sudah bisa mulai diperhatikan. Saat ini BMTR sedang berada di daerah strong support di level 250 dan resisten untuk BMTR saat ini berada di level 272. Anda bisa masuk di saham ini. Selanjutnya untuk LPPF. LPPF saat ini masih bergerak sideways. Swing dari LPPF saat ini masih agak sempit. Kita wait and see dulu, belum ada sinyal untuk masuk di saham ini. Untuk MNCN, saat ini MNCN sedang berada dalam fase downtrend dan harga juga pada saat ini baru mulai turun dari daerah resistennya. Kita skip dulu untuk MNCN. Mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga di dalam setiap video kami hanya mampu untuk membahas 6 sektor pilihan saja. Jika Anda membutuhkan rekomendasi yang lebih lengkap yang meliputi semua sektor yang ada, silakan bergabung di layanan premium yang kami tawarkan. Dengan iuran 200.000 per bulan, Anda akan mendapatkan rekomendasi saham secara real time dan juga lebih lengkap. Silakan menghubungi kami di nomor yang ada di layar untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Terima kasih.